Halo Sobat Inspirasi, selamat datang di Kota Bima, kota tepian air. Kota Bima sebagai kota tepian air memiliki setidaknya beberapa simpul pariwisata yang dituntut bersinergi untuk menjadi sebuah tautan wisata tepian teluk. Salah satunya adalah Semenanjung Lawata. Sebagai satu-satunya simpul yang berbentuk sebuah semenanjung, dinilai sebagai salah satu titik yang paling potensial untuk dikembangkan. Saat ini perkembangan Semenanjung Lawata terus merangkak naik dengan terus bertumbuhnya kegiatan ekonomi pariwisata. Tidak sampai di situ, sebuah rencana pengembangan besar sedang diinisiasi oleh pemerintah Kota Bima dengan menggandeng investor asing. Salah satunya melalui organisasi NTB Solution Center yang akan mengembangkan restoran terapung atau floating restoran di Pantai Lawata. Kali ini SCPD Channel menemui salah satu pimpinan dari NTB Solution Center untuk berdiskusi mengenai rencana besar tersebut. Namun sebelum menyaksikan podcast kami dengan beliau, kami minta kepada Sobat Inspirasi sekalian agar membantu channel kami bisa berkembang dan terus berbagi inspirasi dengan cara subscribe YouTube kami SCPD Channel, tonton sampai selesai, like, komen, dan juga share ke sobat lainnya agar makin banyak yang mendapatkan kisah inspiratif dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspirasi dimanapun berada, ketemu lagi dengan kami SCPD Channel, channel yang tidak pernah bosan untuk mengulik kisah dan cerita dari tokoh inspiratif untuk disajikan kepada Sobat Inspirasi. Kali ini kami sedang berada di Kota Bima, tepatnya di salah satu kafe yang viral di Kota Bima, namanya Fix La Luna. Dan hari ini kami kedatangan tamu jauh dari luar negeri, dari Singapura, tepatnya Ibu Dr. Aisyah Muhammad. Seperti apa sosok beliau, kita akan sama-sama kulik. Halo, Assalamualaikum Bu Dokter. Bisa dibuka masker ya? Siap. Oke, Ibu Dokter, setelah dibuka masker ternyata terlihat sekali nih. Sobat Inspirasi, bagaimana cantik? Oke. Dari Singapura, datang ke Indonesia kapan? Sudah 13 tahun sebenarnya. Sudah 13 tahun, ada di Lombok. Oke, berarti kesehariannya memang udah ada di Indonesia. Sudah ada. Oke, terakhir ke luar negeri kapan? Atau ke Singapurnya atau di kampung asalnya? 2 tahun kemarin. 2 tahun kemarin. Berarti Sobat Inspirasi boleh dibilang walaupun masih menyandang warga Singapura, tapi karena domisili dari Indonesia kurang lebih 2 tahun, bolehlah kita sebut orang Indonesia ya. Berbahasa Indonesia dengan lancar? Sedikit. Sedikit? Ya, sedikit. Komunikasi dengan rekan atau mitra di Lombok pakai bahasa apa? Biasanya Indonesia, tapi saya coba menerapkan Inggris supaya mereka lebih fasih Inggris. Berarti memicu orang lain untuk berbahasa Inggris juga ya. Dengan terpaksa aja kita harus bisa untuk Ya. berbahasa Inggris ya. Benar. Baik Sobat Inspirasi, satu yang unik dari Dr. Aisyah adalah beliau datang ke Bima membawa proyek di bawah naungan bendera salah satu organisasi yang namanya NTB Solution Center atau NSC. Oke, Ibu Dokter, atau saya panggil Ibu atau Dokter atau Mbak Aisyah. Mbak Aisyah saja. Oke, Mbak Aisyah. NSC bisa dijelaskan dulu sedikit mungkin. Jadi NSC nama panjangnya NTB Solution Center, di mana awalnya karena saya kan bawa masuk investor, dan kebetulan investor banyak punya masalah nih di NTB. Jadi terpikir bagaimana kita bisa membantu investor-investor ini. Disitulah saya terpikir mungkin kita tubuhkan NTB Solution Center yang mana kami akan bekerja sama atau bergandingan dah dengan pemerintah untuk solusi-solusi bagaimana kita bisa membantu untuk solve some, kalau tidak semua, tapi some of the problems, di NTB. Ini sektornya. Oke, jadi di NTB Solution Center kita punya 5 sektor, yang mana pertama investasi. Investasi ini yang quite huge ya untuk NTB Solution Center, because tanpa investasi masuk, kita tidak bisa bergerak gear yang lainnya. Yang mana gear yang lainnya itu adalah pariwisata, UMKM, dan juga lingkungan hidup, seperti waste management, sampah, dan juga edukasi. Seperti sekarang ini kan di Mandalika mau ada MotoGP, bagaimana masyarakat setempat bisa mengadaptasi nih nanti ramainya orang datang masuk ke NTB. Baik. Jadi how they cope this up. Oke. Sebelum kita jauh terkait program atau proyek yang dibawa ke NTB, khususnya sekarang ada di Bima. Kalau dari Indonesia sendiri, daerah tujuan yang menjadi proyeknya NSC ini di daerah mana saja selain NTB? Oke, sebenarnya untuk sekarang karena saya di NTB dan juga saya cinta NTB, makanya proyek saya di NTB. Tapi kalau untuk proyek klien-klien merata Indonesia. Cinta NTB kenapa? Suka dengan manusianya,
alamnya, alamnya wisatanya kan bisa dibedakan kan, Oke. Singapura dengan sini kan. pastinya. Ya, jadi sudah ke Bali juga, tapi saya rasa NTB lebih. Saya ambassador Lombok ya. Ah. Jadi kalau saya jual tuh saya bilang NTB itu kayak seperti Maldives, Oke. kayak seperti so virgin begitu. Jadi udah fall in love Fall in in love NTB in ya. NTB, Baik. yes. Nah, secara masalahnya sendiri, pasti kita punya dasar kenapa harus datang ke NTB. Tadi disampaikan bahwa memang ada masalah yang ditemukan di NTB. Dan ini mungkin perlu juga Sobat Literasi tahu masalah apa yang mendasari sehingga NSC memilih NTB ini menjadi salah satu proyek yang akan dikelola oleh organisasinya begitu. Karena saya bukan hanya punya kerja di sini, tapi saya melibatkan diri untuk sosialisasi ya. Bermakna bersama UMKM saya membantu juga nih untuk membawa produk-produk mereka keluar daripada Indonesia, seperti ke Dubai, ke Singapura, kemana-mana. Jadi saya melihat masalah-masalah UMKM ini apa gitu. Disitulah saya coba bersama tim NSC, coba kita tangani bagaimana kita boleh, mereka punya produk bagus, mereka bisa buat di sini, tapi masalahnya satu, pemasaran tidak ada. Oke. Dan disitulah karena mungkin saya itu punya koneksi di luar, saya menggunakan kesempatan itu. Dan mungkin dari segi pendanaan juga, terkadang mereka punya bakat tapi untuk membuat yang banyak tak bisa. Disitulah saya masuk untuk mendanai. Oke. Dan itu untuk UMKM. Tapi kalau untuk seperti investor, memang itu kerja saya. Jadi banyak masalah-masalah yang saya lihat. Dan saya bekerja dekat juga dengan Pak Gubernur, dengan pemerintahan, kadis-kadis kan. Jadi yes, we need to do something, because We need to do jangan something. sampai investor keluar daripada sini, because this is good place. Okay, this is a good place. NTB is a good place for you Yeah. to investing, Betul. right? Now you are come to Bima. Ya. You wanna do something in Bima. Yes, betul. Especially what will you do in Bima? Oke, jadi karena saya sudah di Lombok itu sudah, menurut saya itu padat gitu ya, atau macet ya. Semua orang yang datang pasti Lombok, pasti Lombok. Oke. Jadi pernah dulunya saya datang ke sini, mungkin 8 tahun kemarin ya, saya datang ke Bima untuk sosialisasi, ada anak yang cacat di sini. Jadi disitulah saya kenal Bima. Saya bilang, Bima itu bagus. Saya bilang, Oke. kenapa tidak ada orang yang masuk ke sini? Jadi saya dengar banyak, begitulah, beginilah. Dan waktu itu saya ketemu dengan wali kotanya di Jakarta. Dan dia langsung undang saya untuk ke sini Yeah. kan. Jadi of course the next day saya datang ke sini, dia bawa saya jalan-jalan, Pak Wali, wali kota, dan saya tertarik. Saya bilang oke, sini potensi besar sebab tidak punya apa-apa, dan that is the thing. Orang melirik ke sana, tapi biar deh saya yang melirik di Bima. Baik. Try to do something di Bima. Oke, Sobat Inspirasi, ada sesuatu hal yang dilihat oleh beliau, khususnya dari pandangan beliau sebagai orang di luar Indonesia atau di luar NTB, bahwa Bima memiliki sesuatu hal, memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk dikembangkan. Kita sendiri orang Bima, kenapa susah untuk mau berkontribusi untuk daerah kita sendiri? Orang lain saja mau melihat, apalagi kita orang Bima. Jadi Sobat Inspirasi, jangan pernah mau menyerah, jangan pernah mau mengalah juga, bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk daerah kita tercinta, yaitu Bima. Oke, next. Secara nyata, dari program-program tadi yang disampaikan, dalam jangka waktu dekat, apa jangka waktu menengah atau panjang? Panjang. Panjang. Oke. Kalau yang dekat, Oke. proyeknya ya. Oke. Oke, jadi kedatangan saya juga ke sini hari ini Ya. adalah besok kita ada pertemuan sosialisasi dengan semua pemerintah, kadis-kadis ya, termasuk Pak Wali, untuk proyek kami, floating resto. Floating resto. Ya, yang mana floating restonya akan berada di sini. Oh ya. Ya, di sini, Eh, just di belakang ini. Floating resto dan restoran terapung, Sobat Inspirasi ya. Jadi akan berada di area Lawata ini Lawata, berarti ya. betul, Oke. betul. Secara penelitian udah dilakukan, maksud saya untuk lingkungan, izin segala Sudah, macam udah dilakukan. sudah Dan itu udah diapresiasi ataupun Sudah. diberikan respon oleh pemerintah Sudah. kota ya. Alhamdulillah, kalau Oke. saya lihat pemerintah kota Pemkot sangat sportif, Sangat very welcome, ya? iya benar. Oke. Dan semuanya lancar. Setiap kali saya datang sini ada progresnya. Oke. Makanya kali ini kita datang untuk sosialisasi, karena ini salah satu persyaratan untuk saya mendapatkan izin. Izin ya. Ya, Ya. setelah itu insya Allah sudah mulai membina, Oke, membangun oke. tempat ini. Sobat Inspirasi, bayangkan begitu restoran terapung jadi, kita bisa bayangkan berapa perputaran ekonomi yang ada di kota dan kabupaten Betul. Bima. Secara SDM pasti akan banyak terserap, Betul. menjadi sumber daya manusia. Secara potensi produk lokal pun Betul. dengan sangat maksimal mungkin bisa diserap oleh pasar terapung Dan ini. sebenarnya Pak, Ya.
kenapa saya mau buat project ini first dan punyanya saya dulu, karena di belakang saya pun punya banyak investor yang lagi menunggu Oh, nih. gitu. Kalau project Bu Aisyah lancar, bermakna kita udah bisa masuk. So itulah salah satu gateway-nya. Kalau saya kasih tahu Pak Wali Kota, bantu saya untuk ini Pak. Setelah itu saya akan bawa banyak investor. Karena investor kan pasti menunggu kan, menanti dan melihat siapa yang masuk dulu, lancar apa tidak. Kalau lancar bermakna it's time for us to come in. Ya, Gitu. pintunya udah dibuka oleh pemerintah kota, dalam hal ini wali kota, dan beliau masuk dengan membawa banyak investor. Mudah-mudahan ini juga berkembang tidak hanya di pasar floating market, tapi itu juga berkembang pada bidang-bidang yang lain begitu ya. Ya, jadi kemarin 2 minggu kemarin kita udah datang sini bawa klien saya dari Korea. Jadi insyaallah di Kolo akan ada di Kolo dan juga di Sape akan ada. Kalau di Sape Transit Hotel, kalau di Kolo Cliff Hotel. Jadi mudah-mudahan, karena ini juga mereka tak bisa langsung ya, karena harus buat research pagi petang siang malam untuk melihat keadaan situasi di tempat itu kan. Jadi sekarang mereka lagi pada buat research ya. Dan doakan mudah-mudahan mereka confirm buat di tempat ini hotel. Jadi mudah-mudahan sobat inspirasi khususnya ya warga Bima kabupaten dan kota juga tidak anti terhadap apabila ada orang datang mau melakukan investasi di daerah kita, apapun itu bentuknya, terima ya, karena memang pasti memberikan dampak yang sangat positif. Betul, ya. Jadi status ekonomi masyarakat juga bisa meningkat, sosial pun bisa lebih masif dalam melakukan pergerakan sosial begitu ya. Oke, kalau secara perizinan berarti tadi udah mendapatkan izin dari wali kota, walaupun belum secara resmi diajukan secara legalitas ya, baru negosiasi lah seperti itu ya. Negosiasi sudah DKP provinsi lagi pada semuanya sudah ini, tinggal mau dibawa, karena ini salah satu persyaratan untuk dibawa ke pusat, KKP pusat. Oke, rencana cara waktu atau schedule sendiri, target mudah-mudahan dengan intervensi Pak Wali Kota bisa secepatnya 2 bisa, minggu mungkin. Pak Wali Kota, ada pesan mudah-mudahan bisa diintervensi oleh Bapak supaya perizinannya bisa cepat selesai. Akhirnya secara fisik pembangunan juga bisa dilakukan segera. Jadi kita mengharapkan respon positif dari Pak Wali Kota ya, Pak Major ya. Oke, sejauh ini yang udah dilakukan di Bima, ini kali keberapa datang? Sudah tak terhitung. Sudah tak terhitung. Berarti karena ini menunjukkan yang kami serius. Serius ya. Serius. Dan satunya kenapa saya mau membuat program-program yang begini, supaya saya mau melihat anak-anak muda di sini ada kegiatan. Tidak hanya just sitting down, coffee, nongkrong, but ada something. And then kalau misalnya hidup mereka tuh ada aktivitas yang positif, menurut saya crime will go down. Betul sekali. Betul kan? Dan mereka juga teredukasi juga. Karena nanti dengan adanya hotel-hotel ataupun floating resto punyanya orang asing, mindset kita tuh kita akan serapkan ke mereka. Jadi mereka sungguh pun tidak keluar, tapi sudah ada dengan kita ini. Just like kantor saya kan, staff saya seperti itu. Sudah mindset luar gitu. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan kedatangan orang luar ke Bima khususnya bisa merubah mindset kita dari mindset lokal jadi mindset mungkin out of the box lah, atau keluar dari kotak yang memang selama ini menjadi kenyamanan kita ya. Kita harus terbuka dengan orang lain, kita harus terbuka untuk menerima masukan-masukan ya, apalagi dalam hal yang positif. Luar biasa, Bu Dr. Aisyah. Salah satu misinya juga tadi adalah untuk membawa UMKM menjadi lebih produktif, menjadi lebih bermanfaat, dan menjadi produk-produknya mungkin bisa diserap lagi di tingkat nasional ataupun internasional ya. Apa yang memang diprogramkan khusus untuk UMKM yang ada di Bima? Jadi kalau saya melihat di Bima ini, contoh seperti di Lombok ada NTB Mall, tapi di Bima tidak ada. Kan? Jadi disitulah saya merasa potensi UMKM Bima ini hebat-hebat orang-orangnya ya, karena banyak produknya saya bawa pulang gitu kan. Tapi kalau contoh nih, saya nih ada orang-orang sini yang bisa membawa saya pergi ke UMKM ini. Bagaimana kalau turis-turis yang datang? Bagaimana kalau pemerintah luar datang ke sini? Masa mereka pergi ke rumah-rumah orang ini yang produksi barang-barang mereka kan? Tidak mungkin. Jadi disitulah NSC kami insya Allah akan adakan Uma Bimanesia yang terletak di, sudah ada sebenarnya, tinggal di ini. Mudah-mudahan kita bisa launching sebelum Moto Superbike ya. Superbike yang mungkin November ini ya.
kita mau launching itu. Berarti targetnya dari segi UMKM akan berusaha supaya UMKM ini produk-produk UMKM bisa diserap di sana. Tapi kalau dari segi pelatihan misalkan, tentunya UMKM, para pelaku UMKM tentunya perlu dilatih bagaimana mereka menghasilkan produk yang berkualitas. Adakah masuk ke ranah pelatihan? Kalau saya tidak mau masuk ke situ. Oke. Karena apa? Biarlah pemerintah Oke. yang mendampingi mereka. Betul. Jadi ada yang dari pemerintah, ada Ya. yang daripada kita. Kalau Baik. kita ambil semua, pemerintah buat apa Pemerintah. gitu kan? Jadi fokus pada menyerap produk ya. Betul, dan Jadi bukan hanya menyerap produk. Kita juga bakalan seperti saya akan memasarkan keluar daripada Oke. Indonesia. Ya. Baik, berbicara mengenai UMKM, kebetulan juga ini saya Jamaluddin, kawan-kawan saya juga yang hadir hari ini juga kita kebetulan di Jakarta. Kami bukan bermukim di sini. Kami warga Bima yang udah bekerja di luar daerah, dan kami memiliki misi yang sama dengan Ibu, cuma memang memiliki keterbatasan. Salah satu bentuk keinginan kami untuk membangun kampung adalah membuat yayasan Rimpu. Pernah dengar Rimpu? Pernah. Nah, Yayasan Rimpu ini memang punya fokus dalam hal melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap para pelaku UMKM, dan juga mengusahakan supaya produk tenunan berupa sarung yang akhirnya jadi simbol Rimpu itu bisa terserap di pasar luar. Cuman memang masih ada kendala. Jadi berharap NCS bisa menjadi bagian atau bisa bekerja sama lah dengan Yayasan Rimpu untuk membantu penyerapan Insya Allah. produk-produk lokal ini untuk dipasarkan di luar ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Sobat Migrasi, tentunya kita akan menantikan ya bagaimana mungkin kerjasama dari NCS ini dengan orang-orang lokal di sini, dengan UMKM lokal, dan juga bisa bekerja sama dengan Yayasan Rimpu yang ada di Jakarta. Terima kasih. Mas, ini pesan ini apa nih? Apa ini? Es campur ya. Itu apa tadi? Minuman khas dari Laluna, namanya Ya, apa? Larembo. Rembo tuh rainbow atau rambo? Rainbow, pelangi. Pelangi. Oke. Coba pesan deh, nggak tadi ada Oh, nggak? you wanna change? Oh, Oke. begitu. Pada berbicara mengenai rencana, teori segala macam, kita udah banyak melihat bahwa para pelaku-pelaku investor yang mungkin ada di luar udah sering mungkin yang datang ke Bima ini mau melakukan kegiatan investasi dalam hal ini. Dan kami tentunya berharap NCS tidak hanya sebatas datang membawa wacana saja, tapi akhirnya terkonkret dalam suatu kerjasama. Dan tadi sudah disampaikan timeline-nya begitu ya, secepat mungkin mudah-mudahan bisa dieksekusi. Nah, selain secara fisik floating market tadi, apa lagi yang direncanakan? UMKM sudah. UMKM sudah. Berikutnya apa lagi? Next will be mungkin apa yang kita mau buat adalah sampah. Sebenarnya sampah juga kita dari NSC sudah membawa geotrash management untuk signing MOU dengan Pemkot dan Pemda Bima. Oke, satu yang mungkin mau saya tanya, apakah program ini masuk apa enggak? Di Bima kita tahu bahwa daerah yang sangat tropis, diperparah lagi dengan adanya penggundulan hutan yang dilakukan oleh warga maupun kelompok-kelompok tertentu yang memang memanfaatkan lahan ini sebagai lahan pertanian mereka, dan praktis kondisi gunung menjadi gundul. Ada di program SC untuk menyentuh ke bidang Mungkin ya, memang Ya, karena oke. kita ada sektor lingkungan hidup kan. lingkungan hidup? Ya, yang mana itu akan kita masuk ke situ, tapi nanti step by step. Step by step. Kita tidak, kalau saya tuh sebagai ketua, saya tidak Oke. mau kayak kita sarakah semua kita Betul, mau buat, semua tapi diambil tidak ada alih ya. ini Oke. ya result. So Betul. let me prove floating resto Uma Bima Indonesia. Mandul Setelah Bandi ya. itu nanti baru Oke. akan nyusul semua. Kita berharap rencana yang beliau bawa ke sini bisa terlaksana atau terrealisasi dengan baik, dan mudah-mudahan juga bisa berkembang lagi ke hal-hal yang lain ya. Betul. Mungkin dalam menjalankan usaha ataupun rencana floating marketnya di sini, pastinya yang kita hadapi tidak terkendala saja dengan aturan ataupun dinas yang terkait ataupun pemerintah, tapi juga lingkungan sekitar, sosial atau civil society itu juga perlu diselami dalam begitu ya. Akhirnya nanti mereka bisa, kita harapkan mereka bisa menerima investor masuk. Apa yang sudah dilakukan oleh Bu Aisyah untuk masuk ke wilayah itu? Oke, sebenarnya kalau kedekatan dengan masyarakat itu sudah terjalin waktu awal pertama saya masuk ke sini, Pak. Jadi waktu itu ada anak hidrosefalis yang namanya Wildan. Dia waktu itu umurnya 7 bulan, tapi sekarang udah kayak 8 tahun sudah. Yang sebenarnya saya jadi ibu angkatnya dia. Ya, saya Tahun berapa? jaga 7 tahun kemarin ya, 7 tahun kemarin. Oke. 7 years ago. Oke. So anak itu hampir mati, dan saya mendanai dari sampaikan dia alhamdulillah sampai hari ini masih lagi bernyawa. Ya, kemudian kalau untuk proyek-proyek di sini sebelum kita bangun proyek-proyeknya, kita sudah mulai
apa tuh seperti dekat dengan masyarakat di situ. Kayak seperti kita melihat kalau misalnya ada kebutuhan apa-apa kita bantu. Oke. Kalau mereka kekurangan apa kita bantu. Kayak kedekatan masyarakat tuh sudah ada lah terjalin dulu sebelum kita buat proyek, supaya mudah-mudahan dengan nantinya kita membangun proyek di situ, mereka masyarakat kan kita butuhkan juga untuk membantu kan, saling membantu nantinya. Berarti beliau datang tidak ujuk-ujuk datang melihat ya prospek investasi lalu berinvestasi, tapi beliau sudah melakukan pendekatan terlebih dahulu. Pendekatan dalam arti melakukan kegiatan sosial, memberikan banyak donasi kepada warga-warga Bima yang memang membutuhkan. Ya. Dan akhirnya dari kisah itu terbentuk atau terlihatlah bahwa di sini punya potensi yang sangat luar biasa. Dan akhirnya beliau dengan organisasinya mau kembali lagi datang ke Bima untuk berinvestasi di kota dan kabupaten Bima. Baik sobat investasi, tadi terkait proyek yang dibawa beserta dengan tanggapan terhadap Bima, mungkin udah saya kulik. Saya ingin nanya ke pribadinya deh, mengenai profil pribadi ya. Terima kasih Mas. Oke. Saya akan sebelum kita mencicipi, saya mau nanya dulu terkait profil beliau ya. Oke, Bu Aisyah, melihat tadi pekerjaan ataupun misi yang dibawa sini begitu besar, saya tertarik ingin mengetahui lebih jauh mengenai profil pribadinya. Apakah masih single atau sudah berkeluarga? Single. Sobat inspirasi, beliau masih single, masih terbuka pintu mau melamar atau mau menaksir ya. Tapi punya anak angkat. Punya anak angkat. Anaknya angkat. Luar biasa. Orang anak Lombok. Anak Lombok Ya. diangkat. Udah Ya. berapa tahun usianya? Sudah 13 bulan. Oke, good. Secara pendidikan sudah mencapai pendidikan jenjang apakah sekarang? Oke, saya S3. S3. S3 di Liverpool, S2 di Michigan, S1 di Singapura. Luar biasa pencapaian untuk seorang Dr. Aisyah sampai sekolah di luar negeri sebegitu hebat. Usia berapa? Saya 43. 43. Berarti masih sangat muda lah sobat inspirasi ya. Oke, kalau dari perjalanan karirnya sendiri bisa diceritakan? Sebenarnya saya berawal tuh daripada seperti klub biasa, Kelak biasa. general club biasa awalnya. Oke. Jadi saya tuh naik posisi tuh, saya belajar daripada bawah sampai ke atas, karena kalau menurut saya tuh punya cita-cita untuk menjadi direktur gitu ya. Something Tapi lah ya, untuk saya menjadi direktur tuh saya harus tahu yang di bawah, kerja orang di bawah gimana, supaya pas nanti saya duduk di atas saya tahu orang-orang yang di bawah Oke. kerjanya apa. Berarti- So itu semua sudah saya merasai. Sudah dirasakan. Iya, Oke. pernah jadi partner untuk lawyer daripada Switzerland. Dia yang membawa saya ke Lombok sebenarnya. Oke. Karena dia punya proyek di situ. Dan alhamdulillah sekarang punya perusahaan sendiri, karena itu Punya perusahaan sendiri. ya, punya 5 perusahaan di Lombok sekarang. Satu law firm, yang satu lagi business consultant, kemudian ada 2 konstruksi, Oke. 1 travel agent. Luar biasa, bisnis yang sangat Ya. menjanjikan kalau di Ya. NTB ya. Ya. Travel Jadi agent. Nah, kalau menurut saya tuh di NTB ini peluang bisnis tuh ataupun banyak. sangat terbuka ceruk Ya. ceruk pasarnya ya. Bagaimana kita melihat potensi dan grab, itu aja kalau menurut saya. Bagaimana melihat potensi dan tangkap Yes. potensi yang ada itu. Betul. Lakukan sesuatu hal yang bisa kamu lakukan. Jadi Nggak bisa. 5 perusahaan, Hah? kemudian karena didorong sama teman-teman yang mau saya menjadi pembina untuk organisasi NTB Solution Center, supaya kita bisa melakukan sesuatu bersama-sama dengan pemerintah, membantu pemerintah. Itulah makanya kita set up, dirikan NTB Solution Center. Oke, baik, luar biasa. Sembari dicicipin dulu Ya. biar kita berikan testimoni terhadap apa namanya ini tadi ya Mas ya. Ini sepertinya apa nih? Pisang goreng ya. Pisang goreng keju ya. Apa tadi namanya? Kita coba salah satu produk jualannya dari Fix Laluna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba tebak dari rasa ya. Kita tadi nggak tahu namanya apa ini. Kalau ditebak isinya pisang kayaknya ya. Tuh, pisang. Jadi apa namanya pisang roti bakar pisang kayaknya. Rasanya gimana Umi? Very nice. Very nice. Good. Fix Laluna. Thank you. Kita coba minum. Ini kopi. Oh diaduk dulu, maaf. Ya. Gak biasa ngopi sobat inspirasi. Gak biasa ngafe sobat inspirasi. Seperti kata Bu Aisyah tadi, jangan kita hanya bisa nongkrong, ngopi-ngopi, tapi nggak jelas, tapi lakukanlah sesuatu hal yang memberikan masa depanmu bisa lebih baik ya. Oke. Ngopi nggak apa-apa, tapi harus bermanfaat. Bisa mendapatkan inspirasi dari teman ngobrol seperti ini ya. Ya. Very good. Bagaimana dengan pergaulan secara sosial personalnya?
punya teman banyak, Kalau social saya club, tuh, seperti rumah itu. saya tuh seperti klinik. Oh ya? Klinik UMKM. Banyak yang Banyak datang untuk datang. minta ya advice, untuk minta nasihat. Oke. Terkadang ada curhatan juga ibu saya kayak seperti beginilah begitulah supaya mereka kayak demoralize mereka gitu kan. Langsung saya nasihatkan, bangkit, jangan ini. Begitulah, saya seperti ibu UMKM. Seperti ibu, tapi memang ibu sih ya. Mudah-mudahan kita juga berharap sosok ini jadi sosok ibu yang sangat proporsional buat dirinya sendiri, buat anak-anaknya kelak mudah-mudahan, dan juga buat orang-orang yang memang membutuhkan pendampingan, membutuhkan bimbingan. Seperti tadi beliau sampaikan bahwa dia bisa memposisikan diri sebagai sosial advisor ya, luar biasa. Oke, Sobat Vitrasi, saya rasa kulikan kami terkait Dr. Aisyah Muhammad cukup. Kami tentunya sangat berharap apa yang sudah kami kulik dan apa yang kali ini kami sajikan pada Sobat Vitrasi bisa menjadi manfaat, bisa menjadi inspirasi buat Sobat Vitrasi. Apabila ada hal-hal yang positif, kami sangat berharap bisa diambil. Apabila ada hal yang negatif, kami minta tolong diabaikan saja. Dan Sobat Vitrasi, jangan lupa untuk tetap like, komen, dan juga share link YouTube kami ini, dan mudah-mudahan kami tetap bisa memberikan inspirasi buat Sobat Inspirasi sekalian. Bu Dr. Aisyah, wanna say something to audience of Sobat Inspirasi atau SCPD Channel? Oke. Terima kasih sudah mengundang saya, dan for all of you the Indonesian in Bima, let's work together, make Bima sukses, make NTB sukses. Make Indonesia sukses, make NTB sukses. Exactly. Thank you very much, Bu Dr. Aisyah Muhammad. Sampai ketemu lagi pada proyek yang mudah-mudahan kami juga nanti bisa diundang ya. Insyaallah. Jadi kalau Kak Aisyah ini dia termasuk mentor aku. Dia sosok apa ya, woman, business woman, dan juga jadi tidak mengajarkan bisnis semata, justru yang paling penting itu adalah sosial. Kita berkenalan dalam proyek sosial waktu beliau dari donatur. Sekarang justru jadi partner karena kebetulan kita sama-sama belajar. Sama-sama lawyer. Jadi Sobat Inspirasi beliau ini ternyata lawyer berdua ya. Iya, Keren. jadinya karena feelingnya sama, kebetulan Ya. beliau suka sosial project dan kita juga sama-sama lawyer, jadi kadang-kadang suka sehati. Oh, ya. Dan sekarang ini sedang membantu project-project Aisyah ini.